Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal zakirin, hamdal mustaghfirin, hamdal arifin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan pertama kita membahas mengenai kenapa kita memilih kitab Imam Ibnu Athaillah. Dan pada saat yang mulia ini kita akan memulai hikmah pertama yang disampaikan, yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah di saat beliau mendapatkan pencerahan rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Athaillah rahimahullah, min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara ciri-ciri orang yang tidak ikhlas, yang kurang sempurna, kurang maksimal ikhlasnya, di saat dia terjebak kepada maksiat, maka rasa harap dia kepada rahmat Allah berkurang. Ungkapan ini mungkin belum bisa kita pahami secara langsung, namun kita akan memulai pemahaman ini dengan sebuah analogi atau sebuah contoh. Pernahkah sahabat yakin sekali berdoa, doanya diijabah di saat selesai melakukan sebuah amalan? Misalnya, salah seorang sahabat kita, dia selesai membaca Al-Quran dan khatam Al-Quran, maka setelah itu dia berdoa dengan mantap sekali. Beberapa sahabat kita, dia merasa mantap ketika pulang umrah atau di saat umrah. Beberapa sahabat kita, ketika dia tahajud pada malam hari, setelah tahajud maka dia berdoa dengan mantap. Dan dia yakin Allah pasti menerima. Namun, satu kali dia pernah tertidur atau terjebak maksiat. Di saat itu dia merasa doa-doanya kayaknya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang keikhlasannya masih bergantung kepada amalnya. Dia masih bergantung kepada amalnya untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah sahabat kami bercerita bahwa dia tidak mau memimpin muhasabah atau majelis zikir jika malamnya atau selama seminggu lebih dia tidak tahajud malam hari. Tandanya mungkin rasa malu kepada Allah, tapi di sisi lain berarti kolbunya masih bersandar kepada kuantitas amalnya, tidak bersandar kepada Allah, objek ibadah tempat kita beramal. Sahabat dimuliakan Allah, ikhlas itu dalam beramal ada 3 tingkatannya. Pertama, ikhlasul awam. Ikhlas awam, mereka yang bekerja, beramal seperti karyawan bekerja di perkantoran, atau orang-orang yang kita suruh bekerja karena berharap imbalan. Ketika imbalannya besar, dia tambah semangat. Ketika imbalannya kecil, dia kurang semangat. Nah, orang-orang ini ikhlasnya bergantung kepada apa benefit, keuntungan yang dia dapat. Jika keuntungan itu dia tidak dapat, maka dia tidak semangat beramal. Kebanyakan kita ikhlasnya pada tingkatan ini. Dan yang kedua, ikhlas al-khawas, ikhlasul muridin. Orang-orang yang dia sholat bukan untuk memudahkan rezeki. Tahajud, duha bukan memudahkan rezeki. Berbeda dengan kelompok pertama, beramal karena ingin memudahkan rezeki. Duha memudahkan rezeki. Tapi kelompok yang kedua ini, tingkatan yang kedua ini, ketika ditanya, kenapa kamu tahajud? Jawabannya, aku ingin bahagia. Kenapa kamu sedekah? Aku ingin berbagi kebahagiaan. Dia beribadah, masih ingin mencari kebahagiaan batin. Belum betul-betul fokus mutlak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua ini disebut ikhlasul muridin. Ikhlas tingkat kedua ini disebut ikhlas al-muridi. Mereka beribadah bukan untuk materi lagi, tapi imateri, sifatnya kebahagiaan jiwa. Namun keikhlasan tingkat ini masih menjadi masalah karena dia masih beramal untuk dirinya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini berbeda dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, ya, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah Rabb, pencipta, pengatur alam semesta. Maka ada ikhlas tingkatan yang ketiga, tingkatan yang paling tinggi. Inilah ikhlas para ulama yang mukhlisin, tentu para nabi, para sahabat, para ulama-ulama yang hatinya betul-betul takluk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhlas seperti apakah mereka? Semoga kita sampai kepada tingkatan mereka. Mereka beramal bukan karena harapan pahala, tidak juga karena ingin kebahagiaan pribadi, tapi mereka beramal total hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan mereka yang ketiga ini dengan kedua dan pertama adalah yang pertama dan kedua masih melihat dirinya yang beramal. Dia merasa dirinya berhak masuk surga dengan amalannya, dirinya berhak mendapatkan pahala dengan amalannya, dirinya berhak dapat kebahagiaan dengan amalannya. Berbeda dengan ketiga kelompok ini, mereka ketika beribadah, mereka tidak merasa berhak atas ibadahnya, mereka tidak merasa perlu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasannya kenapa Nabi ketika malam hari kakinya sampai kepalan, bengkak, tebal. Dan Nabi ketika ditanya, jawabannya, afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh menjadi hamba yang berterima kasih? Mereka ibadah bukan untuk mencari pahala lagi, tapi sekedar berterima kasih kepada Allah SWT yang menggerakkan dirinya untuk beribadah. Bukankah kita di saat mendengar muazin mengatakan hayya 'alas shalah, marilah salat, kita menjawab la haula wala quwata illa billah, aku tidak sanggup pergi salat, aku tidak sanggup takbir, ruku, sujud, membaca apa saja dalam zikir-zikirku, salatku, kecuali dengan kekuatan bantuan dari Allah SWT. Oleh karena itu, Imam Ibn Athaillah mengatakan di hikmah yang lain, cukuplah ketika salat dan ibadah, semua amalan itu dinisbatkan, disebut sebagai amalan kita, sebagai pahala untuk kita. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun dikatakan allazina hum fi salatihim khashi'un, orang yang sukses dunia akhirat itu adalah orang-orang yang dalam salatnya, salat mereka khusyuk. Menyebutkan salat itu sebagai salat kita. Padahal salat ini adalah anugerah dari Allah, merupakan anugerah yang terbesar. Ini yang dikatakan sebagai ikhlas orang-orang al-awliya as-salihin, orang-orang para wali Allah, apalagi para nabi-nabi Allah. Mereka beramal bukan lagi cari materi, bukan lagi ingin membeli surga Allah, bukan lagi ingin membebaskan dari neraka Allah, tapi betul-betul ingin mendekatkan diri kepada yang punya surga dan yang menguasai neraka. Semoga kita sampai kepada tingkatan mereka, maqam rohani mereka, sehingga kita tidak akan terjebak dalam dosa untuk terus berdosa dan tidak ujub dalam taat ketika melakukan ketaatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.